ternyata. Halo dokter, mohon maaf menyela. Dokter masih mute untuk mikrofonnya dokter. Kelupaan saya. Ya, penggolongan obat bebas. Obat yang bisa dibeli secara bebas ya, tanpa menggunakan resep dokter ya. Itu lambangnya kalian perhatikan di setiap obat tuh hijau, itu berarti obat bebas ya. Contohnya ya paracetamol ya. Paramek, Panadol itu kan paracetamol ya. Kemudian Mirasik ya, Sanmol, Pamol ya, paracetamol. Kemudian obat bebas terbatas ya. Sebenarnya dia termasuk obat keras, cuman bisa dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ya. Kemudian lambangnya itu biru ya. Yang misalnya apa namanya CTM itu ya. Kemudian obat keras ya, lambangnya udah jelas ya, K. Gini warna merah. Obatnya hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter, berbagai jenis antibiotik misalnya ya. Kemudian obat narkotika di sini, obat yang dapat dibeli dengan resep dokter dan ya sifat adiktifnya narkotika ini ya. Obat narkotik biasanya di dunia medis sering kita pakai, penggunaannya sering pada post operasi ya, di mana post operasi rasa nyeri yang sangat luar biasa dirasakan pasien. Biasanya dokter anestesi sering memberikan obat narkotika post operasi. Misalnya dia dikasih morfin post operasi atau petidin. Tentunya penggunaannya ini sangat dibatasi sekali. Paling 1 hari post operasi aja dikasih petidin atau morfin sama dokter anestesi. Ya, jenis narkotika untuk meredam rasa nyeri yang luar biasa post operasi. Cuman obat narkotik ini bisa hati-hati penggunaannya karena sering menyebabkan depresi napas ya. Makanya orang peminum narkoba sering mengalami kematian karena efek sampingnya menyebabkan depresi napas ya. Lanjut lagi. Ya, ini beberapa obat bebas ya yang sering kalian lihat sehari-hari atau kalian pernah konsumsi ya. Slide ini saya buat memang untuk memudahkan kalian memahami aja ya, bukan promosi untuk obat-obat paten ya. Maksudnya biar enggak keliru nanti, biar lebih memudahkan kalian. Oh, saya pernah loh minum obat-obat ini. Ini beberapa obat yang familiar, obat bebas. Kalian perhatikan simbolnya ya. Itu kan di Sanmol isinya kan paracetamol, penurun panas ya, atau itu hijau bulat ya. Hijau bulat, kalian perhatikan di gambar-gambar itu semua hijau bulat. Ada Sanmah misalnya, itu untuk obat mah. Ya, laktu-laktu untuk apa namanya memperlancar BAB misalnya ya. Diatab. Nah, ini kan sering nih untuk mencret-mencret nih. Jenisnya Antapulgit isinya. Kalian perhatikan di sini berbagai jenis obat bebas, itu lambangnya bulat hijau, yaitu obat bebas. Tanpa resep dokter pun kalian berhak membelinya ya. Kemudian lanjut. Kemudian obat bebas terbatas ya. Ya, sebenarnya ini segolongan sebenarnya obat keras, cuman dia masih bisa dibeli dengan tanpa resep dokter ya. Ada beberapa sediaan pasaran yang mungkin kalian pernah gunakan ya, seperti misalnya kalian sering bepergian ke Jawa naik bus, itu biasanya minum Antimo ya. Perhatikan lingkaran birunya ya, lingkaran birunya. Ada Delcolgen, ini kan umum sekali, sering dipakai pada saat flu. Agak meriang-meriang sedikit ya, karena ini Delcolgen ini kan campuran ada paracetamol dan obat flu-nya. Kemudian Vic Formula 44, Fatigon ya. Itu termasuk obat bebas terbatas. Kemudian ada Ultra Flu, CTM ya. Ingat, diperhatikan
lambangnya itu bulat biru ya, bulat biru. Coba dilanjutkan lagi. Obat keras ya, obat keras di sini ya. Kalian perhatikan lambangnya huruf K, isi merah ya. Di sana terlihat gambaran seperti misalnya klorpromazin, CPZ ya. Kalau disingkat tuh sering CPZ. Kalian kalau stase nanti di bagian ilmu penyakit jiwa, psikiatri, itu CPZ itu sering diberikan ya. CPZ itu untuk orang yang mengalami gangguan jiwa, ada schizofren ya. Schizofren. Kemudian konstan ya, itu isinya asam mefenamat ya. Kalau yang sering sakit gigi, itu nyeri gigi itu kan sering konstan dikasih ya. Asam mefenamat isinya generiknya ya. Kemudian itu ada simvastatin ya, itu obat kolesterol ya. Boraginol itu untuk hemoroid ya. Kalau Zepspan, Cefixim itu antibiotik cephalosporin ya. Kalian perhatikan lambangnya itu K, huruf K ya, keras. Warna dasarnya merah. Lanjut lagi. Nah, ini petidin, kodipron, morfin. Ini obat-obat petidin sama morfin ini merupakan obat narkotika analgetik post operasi biasanya. Ya, sediaannya ampul nih ya. Morfin sama petidin itu analgetik post operasi, biasanya dokter anestesi yang memberikannya ini, morfin dan petidinnya. Kalau kodipron isinya kodein ya, termasuk narkotik itu untuk batuk yang kering, isinya kodein ya, batuk keringnya kodipron. Ya, itu termasuk narkotik itu untuk batuk keringnya, kodipron ya, batuk kering. Isinya kodein. Lanjut lagi. Nah, ini psikotropika ya, jenis-jenis psikotropika ya. Ya, ini tidak lambangnya K juga ya, psikotropika. Contohnya ekstasi, amfetamin, fenobarbital ya, diazepam, nitrazepam ya. Ini termasuk ke psikotropika ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini tambahan ya. Tambahan obat tuh selain obat medis kan ada obat yang berupa jamu, obat herbal terstandar, obat herbal maksudnya ada yang fitofarmaka, itu lambang-lambangnya. Kalau ada lambang seperti itu ya kayak jamu, kayak pohon itu ya obat herbal tuh yang 3 biji itu. Kemudian fitofarmaka lebih banyak seperti batang dengan cabang-cabangnya lebih banyak ya. Ya, kalau bedanya jamu ini ya kalau misalnya apa namanya? Misalnya jahe merah, kunyit ya. Masih jahe merah, kunyit, apa namanya? Kencur ya, temulawak yang gitu-gitu, atau bawang ya, bawang putih ya. Itu bisa disebut, kalau racikan obat dasarnya itu disebut jamu ya. Jamu kunyit asam ya, yang gitu-gitu ya. Kemudian kalau jamu ini naik level misalnya, udah naik level, dia diuji praklinis ya, diuji praklinis artinya diuji ke misalnya ke tikus, ke kelinci, atau diuji secara in vivo dan in vitro ya, uji praklinis. Jamu ini akan naik level menjadi obat herbal ya kalau dia udah diuji praklinis, tapi belum diuji ke manusia. Itu namanya obat herbal ya, herbal. Kalau sudah diuji klinis ke manusia, obat herbal itu naik level lagi menjadi fitofarmaka. Udah jelas ya? Udah saya jelaskan. Jamu itu obat dasar-dasar sekali yang ya bumbu-bumbu dapur lah, bumbu-bumbu dapur. Kalau misalnya sudah mengalami uji praklinis itu namanya obat herbal.
Uji praklinis itu maksudnya belum diuji ke manusia. Kalau sudah diuji ke manusia, dia yang jamu ini meningkat menjadi fitofarmaka kalau udah diuji ke manusia. Ya, lanjut lagi. Ya, sebelum kita lanjut ke teori obat anti radang, saya kasih pemahaman tentang obat anti radang dulu ya. Teorinya dulu ya, biar kalian mengerti. Karena di materi ini, di buku TBM itu mungkin kalian akan bingung menghafalkan. Saya aja nggak hafal sebenarnya, indikasi, kontraindikasi, efek samping, bingung jadinya, terlalu banyak. Ya, karena kita baca buku lain-lain, pasti akan indikasi, kontraindikasi, efek samping itu akan berbeda kalian dapatkan. Kalau di materi buku TBM itu yang kalian lihat. Saya juga nggak banyak. Yang penting intinya kalian pahami, mekanisme kerjanya kalian pahami, ya. Dan juga sediaan dan dosis itu aja yang penting. Kalau mau menghafalkan tuh nggak usah dihafal indikasi, kontraindikasi terlalu banyak sama efek samping ya. Yang penting mekanismenya kalian tahu, prinsip-prinsip dasarnya aja kalian tahu ya. Kalau itu materinya terlalu banyak, saya juga nggak hafal ya. Obat antiinflamasi di sini ya, antiinflamasi kalian harus mengetahui. Anti artinya kontradiksi inflamasi, melawan inflamasi. Nanti kalian pelajari yang namanya inflamasi, rubor, karodoror, fungsiolaisa itu ya. Itu hafalkan. Kemudian obatnya untuk mencegah inflamasi nih, ada yang steroid. Ya, ada yang steroid. Konsepnya ada yang steroid dan non steroid. Ya, kalau yang steroid itu kortikosteroid. Misalnya kalian pemberian dexamethasone, prednisolon, ya metilprednisolon itu bersifat menghambat fosfolipase. Kemudian yang jenis non steroid antiinflamasi, NSAID, atau ada yang bilang AIN sama, ada yang bilang tulisannya NSAID, AIN itu sama ya. Nah, non steroid NSAID ini ada yang selektif dan non selektif. Selektif artinya dia spesifik menghambat COX-2 inhibitor ya. Sebenarnya NSAID itu kan rata-rata menghambat COX-2 dan COX-2 rata-rata ya. Cuman jeleknya kalau dia menghambat keduanya, rata-rata NSAID kan termasuk non selektif lebih banyak, hampir 90%-an merupakan tipe non selektif. Cuman dia jeleknya kalau dia menghambat COX-1. COX-1 itu berperanan untuk proteksi terhadap lambung. Ya. Sebenarnya yang bagus ini sebenarnya yang selektif karena dia efek ke ginjal dan ke lambungnya sedikit. Ya. Kalau dia non selektif rata-rata NSAID pada umumnya dia menghambat COX-1 dan COX-2. Ya. Kita lanjut ke mekanisme berikutnya biar lebih jelas. Lanjut. Nah, ini untuk memudahkan kalian ya bahwa obat nyeri atau inflamasi itu ya rata-rata dia kan menghambat enzim yang namanya siklooksigenase. Enzim siklooksigenase ini dia menghambat perubahan arabsidonat menjadi prostaglandin ya. Prostaglandin dah menimbulkan panas, nyeri, inflamasi ya. Rata-rata NSAID kan COX-2 dan COX-2 inhibitor ya. Ya sebenarnya COX-1 itu berperanan untuk proteksi lambung itu, stomach, kidney ya. Ya. Itu yang bagus kan yang selektif hanya menghambat COX-2 aja. Rata-rata NSAID 90% COX-2 dan COX-2 inhibitor. Yang COX-2 inhibitor yang selektif misalnya Meloxicam juga bisa, atau juga yang terbaru juga pakai Celecoxib, sediaannya sering Celebrex itu ya. Cuman harga Celebrex di pasaran cukup mahal ya, cuman dia enak terhadap rata-rata obat nyeri itu kan tidak enak di perut rata-rata ya. Kalau yang jenis Celecoxib sediaannya di pasar yang sering kalian dengar itu Celebrex itu lebih bagus karena efek ke lambung, mual muntah, dan ginjalnya lebih ringan. Lanjut lagi. Nah, itu biar lebih mudah dipahami ya. Konsepnya sudah kalian dapatkan bahwa anti nyeri atau inflamasi itu ada yang steroid, non steroid ya.
Ini yang kita bahas sekarang yang antiinflamasi non steroid ya. Non steroid ya. Meloxicam termasuk COX-2 inhibitor yang selektif ya. COX-1-nya masih tidak dihambat sehingga proteksi lambung lebih enak. Meloxicam ini lebih kita pilih misalnya untuk mengatasi rematik atau osteoartritis orang tua dengan gangguan lambung, misalnya ada emahnya, boleh dipilih meloxicam ya. Kalau yang dosisnya 15 mg aja ya, rata-rata 1x1. Kalau mau lebih ringan bisa 7,5 mg kali 1x1 ya. Biasanya sediaannya paling banyak yang 15 mili ya. 15 mg. Kemudian natrium diklopena ini lebih keras efeknya. Dia COX-1 dan COX-2-nya dihambat. COX-1 dihambat berarti kan dia proteksi terhadap lambungnya lemah. COX-2-nya untuk ya inflamasinya COX-2-nya. Ya. Ini sediaan di pasaran natrium diklopena 25 sampai 50 mg tabletnya. Bisa diberikan dosis 75 sampai 150 mg sehari, 2 kali 3 dosis terbagi sebelum makan ya. Kemudian piroxicam ya, ini sediaannya 10 mg dan 20 mg ya. Bisa diberikan 2 kali 1. Kemudian asam mefenamat. Nah, ini yang sering kalian sediaannya 500 mg ya, asam mefenamat ya. Ini biasanya nyeri kalian berikan pada pasien dengan luka, misalnya luka robek habis kena kecelakaan lalu lintas, luka tusuk paku ya, atau sakit gigi. Biasanya ini paling banyak nih anti nyeri yang digunakan ya untuk luka-luka yang akut ya. Kalau yang jenis meloxicam, natrium diklopena, piroxicam itu lebih banyak ke proses osteoartritis atau rheumatoid arthritis atau juga ankylosing spondylitis. Kalau yang luka-luka akut, luka bakar, luka tusuk, luka gini incisi ya. Saya biasanya asam mefenamat ya. Dosisnya itu kalian berikan setiap 6 sampai 8 jam. Rata-rata 3 kali 1 lah asam mefenamat ya. Kemudian biasanya untuk asam mefenamat itu untuk yang dewasa. Kemudian anti NSAID yang paling ringan efeknya di lambung juga paracetamol juga ringan ke lambungnya. Paracetamol biasanya diberikan pada orang kecil, anak-anak ya, karena efek iritatifnya lebih sedikit dan pada orang tua ya. Pada orang tua biasanya lambung kan sudah mengalami gangguan. Ya, kita berikan dia paracetamol yang ringan ya. Selain fungsinya sebagai antipiretik juga dia menurunkan panas, juga anti nyeri ya, anti inflamasi. Dosisnya 3 kali 500 mili ya. Kalau pada anak-anak kan sering diberikan dalam sediaan sirup ya, dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali pemberian ya. Kalau dosis dewasa ya 3 kali 500. Bedanya asam mefenamat sama paracetamol lebih diberikan pada anti nyeri, pada anti inflamasi pada anak-anak dan orang tua. Kalau asam mefenamat ya rata-rata orang dewasa ya. Kemudian lanjut lagi. Lanjut. Ya, ini beberapa sediaan yang mungkin kalian bisa lihat di pasaran ya. Ya, Ostelo isinya meloxicam ya, Voltade ini ya paling banyak ya. Voltade, Voltaren itu isinya natrium diklopena ya. Kemudian asam mefenamat misalnya kan Mepinal, Mepinter, Ponstan itu isinya asam mefenamat. Kalau yang jenis paracetamol ini lebih banyak ya, yang sederhana aja Parame, Panadol, Sanmol, Pamol ya, Miracik ya. Isinya paracetamol ya. Kalau yang natrium diklopena, Voltade, Voltaren ya. Ada juga Voltaren yang jenis krim diolesin topikal untuk di kulit ya, untuk mencegah peradangan ya, misalnya pada lututnya sakit karena osteoartritis kan ada Voltaren gel juga bisa ya. Sekali lagi ini bukan promosi obat ya.
Cuman ini lebih memudahkan kalian memahami pelajaran aja. Ya, lanjut lagi. Obat mah di sini ya. Obat mah di sini antasid diminum sebelum makan ya. Antasid diminum sebelum makan ya, biasanya 1 sendok makan ya sebelum makan. Contohnya yaitu Sanma, Asitral, bisa ya, apa namanya, polisilan ya, itu jenis-jenis antasid. Kemudian antihistamin 2, semitidin, ranitidin, ya itu kerjanya memblok di histamin 2 ya, karena histamin 2 itu kalau sudah berikatan dia akan menyebabkan apa namanya, asam lambung itu meningkat, HCl. Nah, inilah diredam oleh simetidin dan ranitidin ya. Kemudian proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol dan esomeprazol ya. Apa namanya? Jenis-jenis proton pump inhibitor ini dia juga apa namanya? Penggunaan yang terlalu lama juga berisiko untuk media pertumbuhan bakteri ya kalau pemakaian jangka panjang, karena HCl juga diperlukan untuk membunuh kuman atau bakteri ya. Kadang-kadang juga hati-hati juga dalam penggunaannya, karena asam lambung itu juga ada gunanya sebenarnya kan, dia membunuh bakteri ya dalam lambung ya. Kalau misalnya terlalu dihambat penggunaannya, dia akan memudahkan bakteri itu bisa tumbuh ya. Lanjut lagi. Kemudian ini jenis-jenisnya ya, polisilan tuh ya, termasuk jenis Sanmah ya. Ada juga apa namanya, antasid asitral juga ya, termasuk antasid. Kemudian itu ranitidin, itu yang generik. Kalau bentuk patentnya kalian bisa namakan juga kadang-kadang akran, nama patentnya ada rantin, itu jenis ranitidin. Yang kalau lihat Pumpitor ya, sediaan yang sering didapatkan itu omeprazol isinya. Kemudian lanjut lagi. Nah, obat diare di sini pilihannya loperamid atau antapulgit. Bagaimana kalian memilih loperamid atau antapulgit? Ya, diperhatikan. Kalau prinsipnya loperamid itu adalah mengurangi gerak peristaltik usus ya. Ini untuk traveler diare ya. Misalnya orang bule berkunjung ke Bali, dikasih lawar. Padahal kita kan sudah memasak lawarnya secara higienis, kan tidak ada bakteri. Tapi kok bule itu mencret jadinya ya. Itu bisa kalian pilih loperamid karena dia tidak terbiasa makan makanan itu, di perutnya akan menimbulkan reaksi peristaltik berlebih. Itu bisa dipakai loperamid untuk traveler diare. Seperti misalnya kita berangkat ke Jepang disuruh makan daging-daging yang masih mentah, mungkin perut kita nggak enak, bisa mencret kan, bisa pilihannya loperamid ya. Sediaannya 2 mili, biasanya dikasih 2 tablet terlebih dahulu ya, 2 tablet. Kalau mencret berikutnya baru dikasih 1 tablet, mencret lagi baru dikasih 1 tablet ya, yang maksimal jumlahnya 8 tablet per hari ya. Kemudian antapulgit ya, antapulgit Nyudiatab misalnya kan, itu mengabsorpsi kuman atau racun ya. Dosisnya 1,2 sampai 1 gram setiap BAB. Itu mencret ya. Kemudian maksimal 9 gram per harinya ya. Untuk mengabsorpsi kuman atau racun ya. Kalau udah pasti ada bakterinya, kita bisa antapulgit bisa ya. Kalau yang loperamid untuk yang traveler diare. Lanjut. Nah, itu beberapa sediaan. Kalau loperamid, sediaannya Lodia ya. Kalau yang antapulgit ini lebih kalian familiar ya.
Pasti ada yang sudah sering menggunakan ini Entrestop sama Nudiatab, itu isinya antapulgit ya. Lanjut. Obat mual muntah. Ya. Ini metoclopramid ya. Domperidon. Kalian perhatikan dosisnya 3 kali sehari, 5 kali 10 mg. Ya. Domperidon 3 kali sehari 10 sampai 20 mg. Ya, isinya sediaannya 1 tablet 10 mili. Yang domperidon dan metoclopramid. Cuman dia bukan untuk mual muntah karena mabuk darat, bukan pilihannya metoclopramid dan domperidon ya. Biasanya karena apa namanya, gejala klinis yang menyertai orang-orang yang sakit infeksi ya. Metoclopramid, domperidon menjadi pilihan ya. Kalau anak-anak mengalami ispal, dia mual muntah, bisa dikasih jenis metoclopramid atau domperidon. Kemudian dimenhidrinat ini spesifik untuk mabuk darat ya. Ya, sediaannya paling umum yang kalian tahu bahwa ini namanya Antimo ya. Nama patennya itu. Biasanya diberikan 10 sampai 100 mg satu kali sebelum perjalanan ya. Kemudian ondansetron ya, ondansetron dosisnya 8 mg 1 atau 2 jam sebelum terapi ya. Ondansetron ini umumnya dipakai di kamar operasi, biasanya premedikasi namanya, diberikan oleh dokter anestesi sebelum terjadi mual muntah. Dia sudah diberikan ondansetron ini ya, dalam bentuk injeksi sama dokter anestesi ya. Soalnya manipulasi pembiusan dia akan cenderung mengakibatkan mual muntah ya. Biasanya premedikasi sebelum operasi diberikan ondansetron untuk mencegah, karena obat-obat anestesi itu rata-rata keras, pasti menimbulkan reaksi lambung yang berlebihan. Makanya dikasih ondansetron. Lanjut. Ya, ini beberapa sediaannya. Primperan itu sisinya metoclopramid. Ya, itu primperan. Antimo ini kan dimenhidrinat ya, udah kalian sering gunakan mungkin kalau bepergian jauh ya. Cuman efek ngantuknya dimenhidrinat ini luar biasa ya, pasti mengantuknya luar biasa ya. Kalau yang jenis ondansetron bisa Infomid atau bisa Narpos nama patennya. Kalau domperidon itu Fometa sirup, sering dipakai pada anak-anak ya. Fometa drop yang digambaran itu untuk bayi ya atau anak-anak bisa ya. Lanjut lagi. Kemudian obat anti alergi. Anti alergi ada generasi 1, generasi 2. Itu AHA itu artinya antihistamin 1 ya. Kalian harus pahami antihistamin 1 itu untuk obat alergi atau gatal-gatal ya. Kalau AH2 tadi untuk yang di lambung ya, mencegah mual muntah ya AH2. Kalau AH1 untuk yang gatal-gatal anti alergi. Antihistamin 1 generasi 1 itu CTM ya. CTM kalau misalnya mengalami gatal-gatal misalnya gitu ya. CTM itu dosis sediaannya 4 mili, diberikan 3 kali sehari, efeknya mengantuk ya. Mengantuk itu CTM. Kalau AH2 itu loratadin atau cetirizine itu sediaannya 10 mg itu tidak mengantuk ya, dosisnya 1 kali 1 aja per hari. Ya, bisa loratadin atau cetirizine. Kalau misalnya si pasien itu ada bekerja misalnya begitu, tapi dia gatal, berikanlah loratadin. Cuman kalau dia tidak bekerja atau pas di rumah dia boleh jenis CTM, karena ini kalau dia pasiennya beraktivitas diusahakan memberikan loratadin, jangan CTM. Kalau CTM efek mengantuknya akan berat ya. Lanjut lagi. Nah, itu sediaan-sediaannya. Aloris, loratadin isinya Aleron, Intrisin, cetirizine ya. Lanjut lagi. Kemudian obat asma. Ya, ini isinya salbutamol, kerjanya beta 2 agonis.
sediaannya 2 sampai 4 mg. Kemudian ada aminopilin ya. Salbutamol ini misalnya pakai inhalasi juga bisa. Ada yang tablet, ada yang inhalasi. Kalau misal serangan asma, dia bisa dipakai sebagai misalnya yang didapatkan sehari-hari, misal Ventolin nebulizer. Kemudian aminopilin bisa diberikan dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan per jam intravena. Lanjut lagi. Nah, ini Ventolin, isinya salbutamol dan aminopilin ya. Ya, itu pakai nebulizer ya. Ada yang tablet, ada yang nebulizer. Kalau aminopilin ini kalau biasanya dalam bentuk kesediaannya banyak dalam bentuk injeksi di rumah sakit. Biasanya kalau asmanya berat biasanya dikasih tambahan berupa drip aminopilin. Lanjut lagi. Lalu ditunggu sebentar ya. Lagi 2 menit ya. Saya apa namanya ke kamar kecil dulu sebentar ya. Ditunggu sebentar nih. Baik, saya lanjutkan lagi. Kortikosteroid berikutnya ya. Ini yang tadi saya jelaskan di depan bahwa antiinflamasi itu ada yang steroid dan non steroid ya. Sekarang kita ke bahasan steroid ya. Ini kan ada dexamethasone ya. Ya, kemudian sediaannya 0,5 mg. Ini antiinflamasi, misalnya bisa dipakai di rheumatoid arthritis atau osteoartritis bisa ya. Metilprednisolon dan prednisolon ya. Yang prednisolon ini lebih sering dipakai pada mungkin penyakit yang mengalami autoimun ya. Autoimun, misalnya penyakit lupus bisa ya. Kemudian metilprednisolon ini efek ke lambungnya yang berat, lebih berat daripada dexamethasone ya, sediaannya 4 mg. Ada yang juga 8 mg, ada yang 12 mg ya. Lanjut. Nah, itu sering kalian konsumsi, mungkin ada yang alergi sesuatu bisa dipakai dexamethasone ya. Apalagi musim corona ini jenis anti radang juga kadang-kadang diberikan jenis yang dexamethasone ya. Sering dipakai ya yang jenis dexamethasone. Kemudian itu lameson isinya metilprednisolon. Kemudian ada prednison. Lanjut lagi. Antibiotik ya amoksisilin yang paling ya broad spectrum yang paling sering dipakai untuk lapis pertama ya itu 500 mg sediaannya. Ada juga sirup ya. Sirup yang bisa anak-anak ada yang sirup 120 mg, ada yang forte itu 250 mg. Kalau dewasa ya 500 mg tablet.
diberikan tiap 8 jam. Kalau yang anak-anak bisa diberikan 10-15 mg per kilogram berat badan ya per kali pemberian. Sediaannya untuk anak-anak sirup 120 mg dan 250 mg yang forte ya. Kalau yang kemudian cefadroxil ya ini dipakai untuk sering infeksi ISPA saluran napas atas, dosisnya 500 mg. Kalau dewasa diberikan 1-2 gram. Kalau dosis anak 25-50 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 2 dosis. Lanjut lagi. Nah, lanjut. Nah, antihipertensi di sini kan ada nanti kalian pelajari ada captopril, ya sifatnya angiotensin converting enzyme inhibitor, kemudian HCT itu bersifat diuretik. Ya, ini kalau misalnya ada dengan gagal jantung kakinya bengkak bisa dipakai HCT untuk mengurangi cairan dalam tubuh ya. Kalau nifedipin ini efek penurunan tensinya cepat sekali ya. Nifedipin ya biasanya diberikan pada yang angina pectoris. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, furosemid ini juga sering diberikan kalau bersifat diuretik, misalnya dengan gagal jantung atau gagal ginjal, biasanya kan bengkak-bengkak organ ekstremitasnya untuk mengeluarkan cairan untuk mempush lebih cepat, bisa dipakai furosemid. Ya, misalnya gagal jantung kaki bawahnya udah bengkak-bengkak, kita berikan furosemid untuk mengurangi cairannya. Kemudian ada valsartan, angiotensin reseptor blocker, ada bisoprolol, bersifat beta blocker ya. Lanjut lagi. Nanti kalian pelajari lebih detail nih apa namanya? Jenis-jenis obatnya karena waktunya lagi 15 menit kayaknya. Lanjut lagi. Adrenalin ya, ini sering dipakai pada apa namanya yang mengalami aritmia jantung, ada pada shock ya. Anafilaktik ya. Ada shock anafilaktik misalnya habis minum obat langsung shock misalnya. Berarti ada alergi obatnya luar biasa. Kadang-kadang sudah menimbulkan terjadi shock, biasanya cepat pemberian adrenalin ini. Atau pada saat pasien-pasien mau ya menjelang kematian biasanya ya. Biasanya sering dipergunakan obat adrenalin itu dalam resusitasi ya. Lanjut lagi. Ya, itu berupa epinefrin sediaannya yang sering kalian lihat ya, berupa ampulan. Lanjut lagi. Nah, ini yang fokusnya hari ini ya. Nanti kalian pelajari berbagai macam singkatan itu apa sih artinya ya. Ya, AC misalnya antecibum itu pemberiannya sebelum makan. Ampul, AMP sediaannya ampul ya. Aki, aqua, air ya. AD, auris, A artinya auris telinga. Dexter artinya kanan, sinister kiri ya. AU, auris, outro tiap telinga. Auris tetes telinga. Cup, kapsul. CC dengan makan atau makanan. Lanjut lagi. Nah, yang terpenting di sini apa di sini GTT, GUT ya, tetes. Kalau kalian memberikan tetes telinga, misalnya pasien otitis misalnya kan, kalian harus tahu GTT, tetes itu ya. Yang penting-penting saya sampaikan. Kemudian IM, intramuskular ya, itu penting ya. GTT, intramuskular ya, itu yang sering-sering ya. Injeksi, IV, intravena, ya pemberiannya mulai pembuluh darah, kemudian lanjut lagi. Yang penting-penting saya sampaikan OD, oculus dexter, ya. Kalau misalnya pada sakit mata, keratitis atau konjungtivitis, kalian harus tahu OD, oculus dextra, oculus sinistra, ya, mata kiri, mata kanan, ya. Kemudian PO per os melalui mulut ya pemberiannya. Kemudian yang sering juga PRN ya, prorenata jika dibutuhkan, misalnya obat nyeri misalnya kan sakit kepala. Bisa kalian pemberian asam mepenamat misalnya. Bisa kalian tulis SPRN berarti
Jika sakit aja baru diminum. Kalau udah nggak sakit ya jangan diminum ya. PRN ini sering kalian gunakan ya. PRN misalnya kalau obat panas misalnya SPRN 3DD1. Kalau nggak panas ya jangan diminum parastamolnya. Ya, SPRN sering digunakan. Pulpis pulp kalau membuat suatu puyer ya pulp ya itu ditulis ya. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalnya common cold pemberian amoksisilin 10 3 kali 1 ya. GG misalnya untuk batuk bertahak, CTM ya, vitamin C ya. Perhatikan di sana. Yang kurang di sini adalah resep sini adalah setiap resep harus digaris bawah dan diberi paraf ya. Itu setiap satu kali kalian nulis di bawahnya harus digaris bawah thread, dibikin garisan. Kemudian sebelah kanannya dikasih paraf ya. Kalau di ketikan itu kan kurang isi garis bawah sama paraf. Ingat diperhatikan ya. Setiap suatu menulis resep, garis bawah dulu, satu resep, thread garis bawah. Kemudian isi paraf ya, isi paraf ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini pemberian allopurinol ya untuk asam urat ya. Sediaannya kan dosis 100 mg. Ya, di sini diminum 3 kali 1 ya. Itu maksudnya S111 itu artinya pagi 1, siang 1, malam 1 ya. S111 ya. Boleh sebenarnya dibikin S3DD 1DD1 3DD1 ya. Pagi 1 ya. Kemudian HCT ini untuk persentensi kalau ada kelebihan cairan dalam tubuh. Ya, HCT 25 mg diberikan 10. Itu misalnya jumlahnya 10 itu S11100. Berarti pagi aja dia dikasih ya artinya. Kemudian parastamol sirup 60 mg flash Mero 1 ya. Kemudian 3DD CTH1 ya. Ini jarang sebenarnya parastamol sediaan sirup 160 ini enggak. Setahu saya sih enggak ada ya, ini di buku TBM ya. Biasanya 120 mili atau yang berupa forte yang 250 mili. Ini apa contoh aja, kalau sediaannya sih enggak ada kayaknya sirup 60 ml, yang ada itu 120 dan 250 yang forte ya. Itu 3DD CTH1 CTH sendok makan maksudnya ya, diberikan ya 3 kali sendok makan. Lanjut lagi. Selamat pagi dokter. Oke. Izin mengingatkan untuk waktunya sisa 10 menit untuk tanya jawabnya. Apakah ingin digabung dengan materi selanjutnya apa setelah penyampaian materi ini dok? Setelah ini aja langsung ya. Oh nggih. Karena itu setelah itu break sebentar. Ini udah mau selesai sebenarnya. Nggih dokter. Ya, ya. Ini obat tetes erlamisetin ya. 3DD GTT ya, diberikan 3 kali 1-2 tetes pada telinga kanan ya, kanan dan kiri, dexter dan sinister ya. Kemudian obat luar salep ya, salep 24 ya, salep 24 SUE signa usus externus untuk pemakaian luar ya. Lanjut lagi. Ya, itu obat diare 211. Kalau obat diare kan biasanya 2 tablet dulu, nanti setiap kalau ada BAB atau mencret baru dikasih 1 lagi, kemudian 1 lagi ya. Kemudian resep injeksi SIMM biasanya ya. Kalau jenis infus atau injeksi-injeksi biasanya SIMM. Istilahnya obat itu diberikan ke dokter-dokter yang menyuntikkan, biasanya obat-obat jenis-jenis injeksi biasanya pakai jenis SIMM ya. Lanjut lagi. Ya, sekian untuk materi dari farmakologi klinis. Mungkin ada yang ditanyakan?
Silahkan untuk waktu bertanyanya mungkin sampai 3 orang penanya dulu. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya. Silahkan Jody. Yang lainnya diturunin dulu tangannya ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Jody dengan nama PTF 033. Saya pernah membaca untuk dari golongan antiinflamasi non-steroid itu, yaitu piroxisam itu dikontraindikasikan pada orang yang merokok tembakau. Itu kenapa enggak, Dok? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Kontraindikasi untuk gimana merokok dan tembakau ya? Kontraindikasi dari obat piroxisam itu kan ada yang jika merokok tembakau itu dia dikontraindikasikan, itu mengapa gitu? Oh, untuk gini ya, apa namanya? Tar dulu. Apa namanya? Memang untuk spesifiknya saya juga kurang tahu ya untuk merokok dan tembakau. Bagaimana patofisiologinya? Mungkin dicari lagi ya, dicari lagi. Karena saya tidak begitu mengetahui spesifik tentang reaksi obat dari piroxicam ini. Ya, kita cari lagi ya. Mungkin ada yang bisa mengetahui dari teman yang lain, ada sumber literatur mengenai kenapa piroxicam ini tidak bisa dipergunakan pada merokok dan tembakau. Bagaimana patofisiologi sebenarnya? Mungkin ada yang bisa menemukan jawabannya atau gimana? Nanti mungkin kalau yang dari dokter penyakit dalam bisa lebih spesifik ditanyakan ya untuk kenapa merokok dan apa namanya tadi konsumsi tembakau bisa apa namanya merupakan kontraindikasi pada pemakaian piroxicam ya. Karena memang kalau kita lihat beberapa sumber memang tidak semuanya homogen seperti ini. Indikasi kontraindikasi tiap buku itu berbeda dia. Apalagi efek samping. Semua efek samping obat bisa tergantung masing-masing individu pasien itu berbeda. Efek sampingnya pun semua dibilang obat tuh bisa menimbulkan efek mual, muntah bisa aja. Kalau yang spesifik untuk tembakau sama merokok mungkin kita masih mencari jawabannya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih dokter. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya lagi, silakan untuk raise hand. Silakan Elita 004. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lita dengan nomor KCA 004. Sebelumnya dokter kan menerangkan kalau untuk konsumsi obat sama antasida itu dikonsumsinya sebelum makan. Nah, kalau misalnya dikonsumsinya itu setelah makan, apakah ada efek yang kemungkinan untuk timbul atau memang semua obat MAC itu harus dikonsumsinya itu sebelum makan ya? Terima kasih. Ya, mengenai penggunaan antacid ya. Antacid itu kan dia bekerja langsung menurunkan produksi asam lambung ya. Kalau dia dipergunakan setelah makan, nanti setelah bercampur dengan makan, efektivitasnya dia akan mengalami penurunan ya karena sudah bercampur kerjanya tidak maksimal jadinya ya. Makanya dia spesifik untuk mengurangi produksi asam lambung, menetralisir asam lambung
memang kalau dia bercampur dengan makanan jadinya kerjanya tidak efektif jadinya. Ya, dihindari, biasanya dia diberikan sebelum makan. Ya, biasanya 1 atau 2 jam sebelum makan, biar efektivitas untuk menetralisir lambungnya berkurang. Ya, mungkin sekian. Kalau produksi asam lambungnya diblok dengan yang namanya AH2. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih dokter. Kalau AH2 ya lebih boleh diberikan bersamaan dengan makanan ya. Antihistamin 2 seperti golongan simetidin dan ranitidin ya, bisa diberikan berbarengan dengan makan juga bisa ya. Dia produksi asam lambungnya yang ditekan ya. Kalau antacid lebih ke untuk persiapan menetralisir asam lambung. Ada pertanyaan lagi? Baik, dari adik-adik mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, silahkan Wira. Baik, Mungkin dokter. sebelumnya kita batasi sampai 3 pertanyaan saja nih, karena waktu juga. Terima kasih. Baik, dokter. Perkenalkan, saya Wira dengan nomor PCA 043. Di sini saya ingin bertanya mengenai golongan-golongan obat itu. Jadi khususnya di sini pada obat bebas terbatas juga obat kerasnya. Bagaimana suatu obat itu bisa digolongkan ke dalam golongan ketiga, khususnya 3 obat tersebut, dokter? Mungkin karena tingkat kerasnya atau apa ya, dokter? Terima kasih. Ya. Baik, penggolongan obat itu ya sebenarnya kan juga mempertimbangkan berbagai faktor ya, keamanan, efek sampingnya bagaimana ya, apakah bisa menimbulkan efek toksisitas yang akhirnya membahayakan nyawa ya. Tentunya tingkat keamanan yang dipikirkan ya, tingkat keamanan safety dari penggunaan obat-obat tersebut. Semakin besar risiko atau efek samping yang ditimbulkan, dia akan semakin tingkatannya itu menjadi obat semakin aman, dia akan semakin digolongkan sebagai obat bebas. Semakin dia efek sampingnya banyak dan perlu pemantauan yang ketat, observasi yang ketat, dia akan semakin termasuk obat yang keras. Ya, efektivitas keamanannya itu semakin besar efek samping yang ditimbulkan ya, biar tidak penggunaannya ngawur misalnya gitu kalau efek sampingnya terlalu banyak ya. Jangan sampai misalnya penggunaan antibiotik misalnya, kalau misalnya diberikan secara bebas misalnya ya, hati-hati terjadi resistensi obat nanti ya, penyalahgunaan. Makanya jenis-jenis antibiotik digolongkan obat keras biar misalnya penggunaannya biar tidak terjadi multi resisten ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Misalnya kalau diberikan bebas memberikan antibiotik, masyarakat bebas membeli, nanti penggunaannya ngawur nanti seandainya, sehingga menimbulkan terjadi multiresistensi yang mengakibatkan berat nanti pemilihan obat-obatan yang akan digunakan untuk mengatasi penyakit yang pasien derita ya. Mungkin itu dari tambahan dari saya ya. Menimbang tingkat keamanan dan efek sampingnya ya, pemantauan itu. Baik, terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk waktunya karena sudah habis, apakah mau langsung dilanjutkan ke materi berikutnya atau break nih dok? Break sebentar ya, 5 menit saya mau minum sebentar ya. Ya, dokter, terima kasih. Ya 5 menit kita istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Baik dokter, terima kasih.
Untuk adik-adik boleh minum ya sama peregangan juga. Terima kasih, Kak. 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 Ya, Terima kasih, Kak. terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Baik, saya mungkin jawab tadi pertanyaannya setelah saya baca di buku TBM-nya itu. Saya biar nggak penasaran ya, piroxicam tadi kan kontraindikasi untuk saya jawab pertanyaan yang dulu yang tadi belum terjawab dulu ya. Bahwa piroxicam itu katanya di bukunya itu memang dikatakan bahwa dia memiliki efek samping terhadap penurunan hemoglobin ya, penurunan hemoglobin dikatakan efek sampingnya. Tentunya pada pasien yang rokok dan tembakau dia akan mengalami gangguan fungsi oksigenasi yang tentunya organ paru sama jantung itu kan berkaitan ya, sistem kardiovaskulernya akan mengalami gangguan. Misalnya kalau diberikan pada gangguan sistem kardiovaskuler yang jelek, dia berefek samping ke penurunan hemoglobin, itu akan berat sekali efeknya ke sirkulasi darah ya. Makanya piroxicam itu tidak boleh diberikan yang mengalami gangguan oksigenasi dan kardiovaskuler ya, itu berkaitan. Kalau dia dengan perokok dan tembakau, dia paru sama ginjalnya paru sama jantungnya sudah gangguan ya kardiovaskulernya, sedangkan efek samping piroxicam kan ke hematokrit, ke hemoglobin darah itu yang mengantarkan ya ke oksigenasi, itu berbahaya, itu berkaitan dengan efek samping dari piroxicam. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Tadi jawaban yang piroxicam, sekarang materi kedua ya, basic. Apa bisa di gini ya? Ya udah di basic surgical skill ya ya. Sudah. Ya, basic surgical skill ya. Ini materi tentang bagaimana intinya bagaimana kita melakukan tindakan acting ya, fokus pembelajaran hari ini penjahitan ya. Lanjut lagi. Nah, kalian harus mengetahui pengetahuan tentang instrumen ya. Instrumen-instrumennya apa aja yang dipakai ya pada basic surgical skill ya. Kemudian teknik desinfeksinya bagaimana. Kemudian teknik menjahit jaringannya bagaimana ya. Kemudian yang pertama adalah pengetahuan kalian tentang instrumen ya. Di instrumen di sini harus diketahui bahwa ada yang bersifat memotong ya, memotong. Di sini ada pisau scalpel ya. Ada dua komponennya, scalpel handle yaitu gagangnya, blade. Scalpel blade itu pisaunya, atau sering dibilang mesh atau bisturi sama ya. Cuma yang terkenal istilahnya pisau itu mesh ya. Di film-film Korea juga di orang-orang medis di kamar operasi dibilang mesh gitu. Mesh itu maksudnya scalpel blade, pisaunya, atau namanya bisturi itu sama ya. Kalau pegangannya namanya scalpel handle. Ada yang juga bilang pegangannya itu scalpel aja ya istilahnya. Kemudian beragam jenis gunting, kalian bedakan jenis gunting perban, gunting jaringan, bagaimana gunting benang. Itu harus dibedakan, ketiga itu gunting jaringan gimana, gunting perban gimana, gunting benang gimana. Kemudian menggenggam, kalian harus perhatikan pinset anatomi gimana, pinset chirurgis gimana, klem jaringan itu bagaimana ya. Kemudian hemostatik atau menghentikan perdarahan, itu klem arteri yang lurus, ada yang bentuk bengkok mosquito ya. Kemudian menjahit, needle holder, benang bedah dan jarumnya. Itu komponen 4 itu harus diperhatikan ya. Lanjut lagi. Untuk memotong, yang sebelah kanan itu namanya scalpel handle. Yang kiri jenis-jenis pisaunya ya, pisaunya atau blade. Ada yang bilang mesh paling terkenal istilahnya ini ya, untuk pisaunya mesh. Bisturi ya, bisturi, ada yang bilang bisturi, ada yang bilang mesh ya. Ada yang bilang scalpel blade ya.
Untuk pisaunya, untuk gagangnya scalpel handle, atau kadang-kadang dibilang cukup scalpel gitu aja yang pegangannya. Ya. Yang paling sering digunakan adalah nomor 15. Ya, bentuknya kalian ingat-ingat ya bentuknya. Yang paling sering digunakan ini nomor 15 ya. Yang nomor 11 itu untuk incisi abses sering digunakan ya. Kemudian 10 sama 20 itu yang paling sering digunakan. Nomor 10, nomor 20, 11 untuk abses, dan 15 itu yang paling banyak digunakan ya. Sediaannya di rumah sakit yang paling banyak itu aja. Kalau yang lain jarangnya untuk pisau itu ditemukan ya. 10, 20, 11, dan 15 ya. Itu jenis-jenis blade, scalpel blade. Kemudian lanjut. Nah, itu gambar kiri itu bagaimana kalian memasukkan scalpel blade ke scalpel handle. Kalian memakai needle holder atau nail puder ya. Ya, perhatikan di ujung lubang itu ya dipegang, kemudian dimasukkan ke lubangnya ya. Kemudian posisi incisi ya. Kalian perhatikan kalau incisi awal itu yang gambar yang di atas, kalau udah di dalam seperti pegangan pulpen ya. Yang cara memegang pisau bedah ya. Untuk incisi pertama gambar yang atas ya. Untuk yang setelah di dalam pegangan seperti pensil ya. Kalau pegangan di atas seperti pegangan memotong kue itu ya. Lanjut lagi. Nah, kalian harus bisa membedakan jenis-jenis gunting ya. Gunting jaringan itu ada 2 di gambarnya itu. Saya carikan gambar itu yang ada yang lurus, ada yang bengkok gunting jaringan ya. Gunting perban itu yang dasarnya lebih panjang, ada mendolannya ujungnya ya. Itu gunting perban, itu aman sekali untuk proteksi terhadap kulit kalau menggunting ya. Ngawur kita gunting dia tidak akan mengenai struktur kulit. Itu gunting perban untuk membebaskan perban ya. Kemudian gunting benang itu ada yang cekokan bawahnya juga, ada yang enggak ada cekokannya ya. Gunting benang itu agak mirip sebenarnya kayak gunting jaringan, tapi harus dilihat secara persisnya. Kalau gunting benang itu ada lebih seperti cekungan ya. Kalau yang gunting jaringan itu permukaannya rata ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, itu bagaimana kalian memegang guntingnya ya. Perhatikan gaya memegang guntingnya. Itu rata-rata memakai ibu jari dan jari keempat ya. Jangan sampai melebihi distal interphalangeal joint crease ya. Apa namanya? Lekuan sendi yang paling bawah tuh ya, distal interphalangeal joint yang crease ya. Ya, sendinya itu jangan sampai, kalau terlalu mendelep ke dalam kalian akan susah ya. Kemudian distabilkan dengan jari kedua dan ketiga ya. Kemudian lanjut lagi. Kemudian menggenggam di sini ya, saya buatkan tuh gambar yang chirurgis. Itu biasanya untuk menjahit kulit ya, di kulit luar. Itu ada yang gigi 1 dan gigi 2, itu namanya chirurgis. Kemudian pinset anatomis. Ada permukaannya halus ya, enggak ada giginya dia. Untuk menggunakan acting di daerah yang lebih dalam ya. Itu cara memegangnya itu kalian perhatikan ya. Seperti memegang pensil ya, ibu jari sama telunjuk, yang jari ketiga sebagai dasar menstabilkan ya. Lihat, perhatikan posisinya ya. Lanjut lagi. Menghentikan perdarahan ya. Klem arteri ada yang lurus, ada yang bengkok. Itu kalian perhatikan ya. Klem jaringan itu bagaimana? Klem arteri itu bagaimana ya? Ya, strukturnya kalau diperhatikan lebih mikroskopis, lebih dekat lagi, sebenarnya bisa dilihat bahwa garisnya itu
paralel ya, paralel. Kalau klem jaringan itu strukturnya horizontal ya, serat-seratnya itu. Kalau yang needle holder itu criss-cross ininya. Seratnya kalau dalam lebih dekat gambarannya. Ya, kalau lihat benda aslinya baru kita bisa tahu itu beda, seratnya itu horizontal, apa namanya, paralel ataupun seratnya criss-cross. Ya, itu kelihatan jelas kalau ada barangnya kita lihat ya secara langsung. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, ini menjahit ya. Itu needle holder. Nama kerennya itu nail powder ya. Kalau kalian di rumah sakit minta needle holder, nggak ada yang tahu, banyakan perawatnya ya. Tapi kalau bilang nail powder, ya tahu dah dia untuk menjahit ya. Itu kalian perhatikan apa namanya, posisi tangan ya. Udah saya carikan gambar biar kalian lebih mudah memahami ya. Sama, jangan satu di ibu jari, satu di jari keempat ya. Jangan sampai melewati dari krista dari DIP joint ya. Kalau itu terlalu mendelep enggak enak nanti ya. Susah menjahitnya. Jangan sampai melewati itu ya. Maksimal sampai DIP joint kris apa namanya? Sendi distal interphalangeal jointnya ya. Kemudian kalian perhatikan bahwa di sana posisi ibu jari itu untuk menstabilkan atau mengarahkan arah needle holder ya. Telunjuk itu biar mengurangi bagian tremor di sini, telunjuk itu berperanan ya. Dia hanya sedikit nyentuh aja. Ya, jangan terlalu keras tekanannya. Harus dalam posisi yaitu relax, jangan tegang ya. Yang ibu telunjuk itu untuk biar mengarahkan, biar enggak bagian tremor itu sangat berguna itu telunjuk itu menstabilkan ya. Kemudian posisi jarum itu juga diperhatikan ya. Jarum misalnya 2/3 dari bagian depan ya. Biasanya untuk dipegang untuk pada bagian needle holdernya ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang saya bilang ya, kalau kita strukturin lebih dekat, kalau dalam praktikum mungkin bisa dilihat seratnya ya. Struktur jepitannya itu ya. Kalau klem jaringan itu strukturnya horizontal ya, harus dilihat dekat sekali baru bisa membedakan ya. Kalau di PowerPoint mungkin agak sulit ya. Kemudian struktur paralel pada klem mosquito arteri ya, ada yang arteri yang lurus, ada yang miring bengkok ya. Kemudian needle holder itu strukturnya criss cross ya. Lanjut lagi. Nah, ini struktur benang, struktur jarum ya. Berdasarkan kurvanya ya. Kalian bisa membedakan di sana ada yang lurus curve, setengah circle, seperempat, setengah circle ya, 3/8 circle ya, 5/8 dan huruf J ya. Kalian perhatikan bentuk-bentuknya. Lanjut lagi. Ya, ini berdasarkan penggunaannya. Tadi berdasarkan bentuk yang paling umum ya, setengah circle ya, setengah circle. Kemudian berdasarkan penggunaannya di sini ya ada yang jarum bedah traumatik ya. Ini sudah ditinggalkan sebenarnya. Tidak direkomendasikan antara jarum dan benangnya tidak menyatu ya. Mungkin ini contoh di jarum dan benang pada saat kalian praktikum nanti di kampus itu benang traumatiknya. Karena antara jarum dan benangnya itu tidak menyatu. Ya, itu sudah ditinggalkan karena tidak diperkenankan lagi sebenarnya memakai jarum satu ke jarum yang lain ke orang lain. Meskipun sudah dibilang sudah disterilkan, ya itu sudah ditinggalkan. Tapi dalam praktikum mungkin kalian memakai benang yang itu karena itu harganya kan lebih murah ya. Istilahnya jarum dan benangnya lepasan ya. Kalau yang dianjurkan sekarang yang jarum bedah atraumatik, antara benang bedah dengan jarumnya sudah jadi satu. Cuman harganya lebih mahal ya. Harganya lebih mahal tentunya. Lanjut lagi. Berdasarkan ujung jarumnya ya.
Nanti kalian perhatikan ya yang mana namanya ujungnya taper, yang mana ujung blunt ya. Kalau taper ya nanti setelah berikutnya ada gambarannya. Taper bagaimana, blunt itu bagaimana, tumpul ujungnya. Biasanya dipakai untuk penjahitan epar juga bisa, lien ataupun ginjal juga memakai ujung yang blunt point tumpul ya. Yang paling banyak sediaannya di sini yang konvensional cutting ya untuk memakai pada saat kalian memakai jahitan kulit ya, ini konvensional cutting. Ya, ujung segitiganya menghadap ke atas intinya. Bahwa reverse cutting adalah ujung segitiganya menghadap ke bawah. Sangat dicocok untuk tendon sama fascia, kita pakai yang reverse cutting ya. Lanjut lagi. Ini saya kasih gambaran kalian untuk lebih mudah memahami. Yang taper itu ujungnya ya bulat, ujungnya runcing ya. Blunt itu memang dari bulat, ujungnya tumpul, bodinya bulat, ujungnya tumpul. Kemudian konvensional cutting segitiganya menghadap ke atas, itu biasa dipakai untuk menjahit kulit. Kalau reverse cutting untuk fascia dan tendon, itu ujung segitiganya menghadap ke bawah. Lanjut lagi. Benang kalian harus membedakan benang absorbable dan non absorbable ya. Benang yang absorbable biasanya dipakai di struktur yang dalam. Kalau non absorbable biasanya di luar kulit ya. Ada yang alami plain catgut misalnya buat dari kolagen domba ya. Biasanya daya serapnya ini daya ikatnya 1 sampai 2 minggu. Ya, kemudian yang chromic catgut ya. Ini ada lapisan kromiumnya sehingga daya ikatnya menjadi lebih lama, sekitar 2 sampai 3 minggu. Juga masa serapnya juga lebih lama daripada plain catgut, sekitar 90 hari. Kalau plain catgut itu 70 hari, chromic catgut itu 90 harian. Kemudian sintetis poliglaktin ya, nama sering nama dagangnya yang terkenal ya Vicryl dan Sapil ya. Vicryl, Sapil, Poligapron, Polidioxazon ya. Kemudian benang yang tidak bisa diserap, yang non absorbable itu dipakai di permukaan kulit. Yang alami itu namanya silk sutra, terbuat dari protein organik yang namanya fibroin ya. Kemudian sintetis nilon, ada nama dagangnya etilon dan dermalon. Kemudian polyester, poliprepilin, prolin yang terkenalnya. Polyester itu mersilen ya, bisa contohnya. Ya, itu berbagai jenis benang. Lanjut. Ya, itu berbagai jenis benang yang absorbable dan non absorbable ya. Yang warna yang plain catgut itu yang kekuningan tuh warnanya ya. Ya, kalau chromic catgut itu agak kecoklatan tuh ya. Biruan tuh. Ya, kalian perhatikan di sini bahwa semakin besar angka benang itu, semakin kecillah benang itu ya. Semakin besar kecil nomornya, semakin besar semakin gede benangnya. Misalnya ya, kalau bedah plastik biasanya senang pakai benang 6070, kecil sekali, kadang-kadang 70 itu udah pakai mikroskop jahitnya. Ya, enggak bisa dilihat, susah dilihat dengan mata biasa. Ya. Kalau yang semakin kecil 10, 20, 30, semakin kecil nomornya semakin besarlah benda fisiknya benang itu ukurannya ya. Kalau 10 paling gede benangnya ya. Rata-rata kalau menjahit kulit itu 30 sampai 40 ya. Kalau menjahit daerah wajah paling besar benangnya 50. Kalau bedah plastik pakai daerah wajah 6070 ya. Itu berbagai merek yang tersedia. Lanjut lagi. Nah, di sini tentang septik, aseptik ya, aseptik itu bagaimana kalian melakukan prosedur aseptik medis ya untuk mencegah penyebaran mikroorganisme ya. Tentunya kalian harus mengingat pelajaran lagi yang mana namanya hand washing, hand rub bagaimana ya. Hand rub dan hand washing sama-sama 6 langkah itu harus dikerjakan ya. Ya, kemudian memakai handsun, bagaimana teknik handsun
metode tertutup dan terbuka ya, harus kalian pelajari bagaimana metode tertutup. Tertutup tentunya tangan itu masih dalam gaun ya, terbuka tangan itu udah di luar dari gaun ya. Kemudian mengganti linen tempat tidur dan menggunakan cangkir untuk obat ya, itu aseptik medis. Lanjut lagi. Kemudian aseptik bedah yang harus kalian perhatikan ya, bahwa semua benda yang menyentuh dimasukkan ke dalam tubuh itu harus benar-benar steril ya, harus steril ya yang masukkan dalam tubuh. Jangan sekali-sekali membelakangi tempat yang steril ya. Jangan punggung atau pantatnya menghadap ke tempat yang steril ya. Kemudian peganglah objek-objek yang steril setinggi atas pinggang, jangan sampai di bawahnya, akan menimbulkan kontaminasi ya. Jangan pas operasi itu tangan pas kita melakukan operasi, misalnya tangan kita sebagai asisten operator ataupun instrumen itu menghadap ke bawah ya. Tangan harus tetap di atas pinggang ya untuk menghindari kontaminasi. Hindari bicara, batuk, bersin ya. Ya, ini hindari ya. Kemudian jangan sampai menumpahkan larutan apapun yang sudah steril ya. Kemudian bukalah bungkusan yang steril sedemikian rupa. Ini harus kalian perhatikan unsur-unsurnya ini. Kemudian lanjut lagi. Nah, antiseptik ya. Bagaimana melakukan antiseptik ya? Kalian harus perhatikan maksudnya yang sentrifugal itu bagaimana, dari dalam semakin keluar melingkar ke arah luar, itu harus antiseptiknya. Kalau di daerah kamar operasi biasanya dilakukan prosedur ini, pertama dipakaikan betadin biasanya ya, lapisan pertama betadin, kemudian yang kedua pakai alkohol yang 70% ya. Tekniknya sentrifugal, dari dalam ke arah luar melingkar secara melingkar, itu namanya sentrifugal. Perhatikan teknik antiseptik ini. Kemudian lanjutkan. Teknik anestesi lokal ya. Kalau kalian anestesi lokal ya obat-obat anestesi kalian pelajari ya, rata-rata untuk anestesi lokal itu golongan amida itu lidocaine ya. Kalau untuk blok itu biasanya dipakai yang jenis bupivacaine. Kalau kalian lokal untuk acting-actingan itu lidocaine biasa ya, lidocaine HCl. Yang harus kalian perhatikan bahwa injeksikan dia pelan-pelan sampai terlihat kulit odem sekitarnya ya. Yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan tindakan penjahitan, tentunya tunggu dulu efek anestesinya lokalnya bekerja, tunggu 5-10 menit. Kemudian setelah itu kalian melakukan pengetesan ya, sebelum dijahit itu jangan sampai belum ada efeknya kalian sudah jahit. Tentunya pasien akan mengalami kesakitan yang luar biasa ya. Dicek dulu apakah sudah terjadi sarafnya sudah keblok dengan menggunakan pinset ya. Dicubit-cubit kulit yang sudah dilakukan anestesi lokal tersebut ya. Kalau sudah tidak terasa, kalian boleh melakukan prosedur berikutnya. Lanjut lagi. Ya, di sana terlihat bagaimana melakukan suatu tindakan anestesi lokal. Lanjut lagi. Ya, kemudian setelah anestesi lokal, ya tentunya persiapannya itu harus kalian siapkan ya, cairan antiseptiknya, bagaimana kasanya sudah kasa steril, sudah tersedia apa belum ya. Kemudian antiseptiknya betadin ya, konsentrasi 2%, iodin povidon, kemudian alkohol yang 70% sudah sedia. Kemudian cairan fisiologisnya ya, NaCl 0,9% itu disiapkan. Kemudian duk lubangnya ya. Kalau untuk tindakan minor kalian hektingan dipakai duk minor. Kalau di kamar operasi yang ukuran lukanya lebih besar itu istilahnya melakukan draping ya. Itu memakai kain yang besar-besar ya. Kalau untuk yang tindakan kecil-kecil
Cukup duk lubang aja. Ya, itu disiapkan terlebih dahulu. Kemudian sebelum kalian melakukan penjahitan luka, tentunya prinsip-prinsip ini harus dihafalnya. Diingatkan bahwa simpul tidak di garis luka. Kemudian ikuti kurvatura jarumnya. Tepi luka tidak boleh terinversi, harus eversi. Kemudian dead space jangan sampai ada. Ya, ikatan jaringan jangan terlalu kencang karena bisa menimbulkan iskemik. Kemudian ikatan satu sisi agar estetikanya bagus ya. Lanjut lagi. Nah, itu jenis teknik simple interrupted suture ya, itu yang sederhana ya. Itu jaritan satu-satu ya. Ya, kalian perhatikan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dari tepi luka ke tusukan yang pertama itu harus sama dengan kedalaman luka ya. Misalnya kedalaman luka X, misalnya ngambil dari tepinya sekitar misalnya ke dalam lukanya setengah senti, dari tepi luka ambillah setengah senti ya. Kalau misalnya dalamnya luka 1 senti, kalian ambil setengah senti dari tepi luka, itu menimbulkan suatu adanya dead space ya. Itu yang dihindari. Kemudian jarak antara jaritan satu ke jaritan yang lain itu biasanya 2 kali ya dari kedalaman luka. Anggaplah ke dalam luka X, dari antara satu ke jaritan yang lain itu namanya 2X ya. 2 kalinya jaraknya ya. Lanjut lagi, itu namanya yang paling sederhana simple interrupted ya. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa nanti kalian harus tahu bahwa jaritan itu ada 2 matras ya. Matras horizontal dan matras vertikal ya. Keduanya itu merupakan teknik agar membuat luka itu menjadi eversi ya, eversi ya. Tidak inversi, jangan inversi artinya melepit ke dalam, lepitannya ke dalam ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Harus luka itu harus eversi. Dalam keadaan sangat membutuhkan eversi, kita memilih matras, pilihannya matras horizontal atau vertikal ya. Lanjut lagi, ada matras vertikal nih itu ya bentuknya ya. Ya, ini matras vertikal untuk yang ketinggian level kulitnya tidak sama dan di daerah regangan kita pilih matras vertikal. Kalau tinggi kulit yang satu dan kulit yang lain susah kita capai, kita melakukan matras vertikal untuk membuat lukanya lebih sama tingginya atau dia biar bisa menjadi lebih eversi. Prinsipnya ini far to far, near to near ya, jauh ke jauh. Tusukan yang pertama jauh, nyebrang ke berikutnya jauh, kemudian dekat ke dekat, near to near. Near-nya itu dia tidak dalam dan jaraknya dari tepi luka itu paling 1-2 mili ya. Near to near itu matras vertikal. Lanjut lagi. Ya, kemudian untuk untuk membuat kosmetiknya bagus ya, di sini bisa kalian perhatikan dengan pemakaian subkutikular ya, itu bekas lukanya yang kanan itu ya, itu akan berbentuk seperti gitu, garis lurus saja. Tidak seperti kalau simple interrupted seperti kelabang lipan itu namanya ya, bekas lukanya ya. Kalau ini berbentuk garis lurus ya, bagus secara kosmetik ya. Tidak seperti kelabang ya, bentuk bekas lukanya. Ya, itu untuk membuat ini indikasinya kosmetik biar lebih bagus saja. Garis lurus saja biasanya bekas lukanya. Subkutikular di bawah subkutis itu dijahit ya. Kemudian lanjutkan lagi. Ya, ini tipe continuous ya. Ya, cuman hati-hati kalau di daya regang yang terlalu kuat, hati-hati. Satu putus bisa lepas semua ini ya. Ini biasanya dijahit untuk di daerah fascia boleh ya. Tentunya yang tegangannya tidak begitu besar juga ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang jelujur tipe peston ya.
interlocking sutur di mana jarutan satu benangnya di overlap sama jaringan yang sebelumnya ya. Ini jelujur Veston juga bisa dikerjakan di fascia ya. Jelujur tuh yang terjadi jelujur biasa, yang ini tipe Veston ya. Lanjut lagi. Ya, mungkin sekian untuk gininya, penjaritan dan gininya, basic surgical skill-nya ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk gini, surgical skill-nya. Mungkin yang ada pertanyaan ini. Baik, untuk adik-adik yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Silahkan Arjun 037. Baik, terima kasih atas kesempatannya kakak dan juga dokter. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arjun dengan nomor PCA 037. Jadi di sini saya ingin bertanya untuk anestesi lokal itu kan, yaitu kita tuh kan harus mengecek terlebih dahulu reaksi obat itu apakah sudah bekerja. Namun misalnya reaksi obat tersebut tuh sudah habis dan kita tuh masih melakukan proses penjahitan itu, apa yang harus kita lakukan dokter ya? Dan apakah mungkin hal seperti itu terjadi? Gimana maksud pertanyaannya? Jadi kan pada saat anestesi lokal kan kita mengecek reaksi anestesia itu apakah kulit pasien itu sudah tidak merasa sakit atau masih seperti itu. Namun misalnya efek dari anestesia itu sudah habis dokter, tapi kita ini masih dalam proses penjahitannya belum selesai, apa yang harus kita lakukan dokter? Oh ya. Misalnya kita mendapatkan kasus bahwa di tengah perjalanan kasus efek anestesi lokalnya sudah menghilang ya. Misalnya sudah menghilang, tentunya kita kan tidak tega untuk melakukan penjahitan itu lagi karena pasien udah sangat kesakitan sekali ya. Tentunya kalian di sini harus mengetahui berapa sih maksimal gini ya untuk pemberian lidocaine, biasanya untuk tindakan kecil. Biasanya dia maksimal 10 biasanya untuk yang lokalnya standarnya. Kalau misalnya pada saat kalian melakukan tindakan itu baru pakai misalnya 2 ampul atau 3 ampul, pada saat kalian kerjakan itu efeknya sudah habis misalnya. Ya, kalian jangan lakukan tindakan itu lagi, nanti pasiennya kan kasihan dia. Ya, kalian bisa tambahkan lagi injeksi ke daerah tersebut, tunggu lagi 5 atau 10 menit, berespon lagi baru kalian lanjutkan ya. Tentunya jangan terlalu banyak juga ya. Nanti hati-hati ya, terlalu banyak juga efek lidocaine juga berbahaya kalau terlalu banyak ya. Ya rata-rata maksimal nanti ke gangguan kardiovaskuler juga nanti kalau lebih dari 10 ampul ya. Ya, kalau tentunya sudah lebih dari 10 ampul harus di-stop ya. Maksimal 10 ampul untuk yang lokal. Ya, yang lokal untuk misalnya jarit di tangan, di kaki jangan melebihi dari 10 ampul. Ya. Kalau pingin efek yang lebih banyak itu kan blok spinal namanya. Itu sama juga pemberian jenis lidocaine tapi yang jenis bupivacaine. Biasanya dokter anestesi ngeblok di tulang lumbal. Itu efeknya bisa sampai 4 jaman ya. Karena jenis bupivacaine lebih lama efeknya daripada lidocaine ya. Biasanya dipakai untuk blok spinal. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh ditambahkan lagi, intinya boleh ditambahkan lagi, tapi jangan sampai lebih dari 10 ampul ya. Oke, terima kasih dokter. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, untuk penanya selanjutnya kepada Berlin 019 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, dokter, nama saya Berlin dengan nomor PCA 019. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa jenis atau teknik penjahitan, seperti teknik yang sederhana sampai yang sukutan. Nah,
berdasarkan jenis lukanya, apakah bagaimana cara kita mengklasifikasikan bahwa jeritan ini digunakan untuk luka seperti ini dan begitu juga seterusnya. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, memang untuk penjaritan ini sebenarnya sebuah seni ya, sebuah seni yang harus memang diperlukan jam terbang juga ya. Kadang-kadang aplikasi ke pasiennya ini tentunya tidak sesederhana pada saat teoritis ya. Tidak sesederhana teoritis, tapi memang memerlukan suatu jam terbang bagaimana kita menilai suatu luka, itu memang jam terbang ya. Pengalaman orang-orang juga beda-beda, yang penting pakem dasarnya harus kalian pahami ya. Kalau intinya bahwa kita harus menilai dulu lukanya ya. Kalau lukanya ini bisa disembuhkan secara primer atau sekunder dulu ya. Primer dalam artian tepi luka satu dengan tepi luka yang lain, dia bisa disambungin, itu namanya penyembuhan luka secara primer ya. Kalau misalnya terjadi defek yang luar biasa atau terjadi skin loss atau kehilangan struktur yang lebih dalam yang banyak, tentunya kita tidak bisa menjahit itu secara primer. Tentunya kita berikan penyembuhannya secara bisa sekunder dengan melakukan perawatan luka ya. Perawatan luka reguler 2 hari, 3 hari sehingga terjadi yang namanya persekunder, terjadi epitelialisasi jaringan granulasi sehingga terjadi penumbuhan kulit itu secara bertahap. Dan apakah dia defek luka ini apakah memerlukan prosedur rekonstruksi seperti misalnya operasi skin graft atau flap, dia diperlukan rekonstruksi atau tidak ya. Kemudian pemilihan teknik jaritan di sini ya, tentunya kita harus sesuaikan dengan tentunya lokasinya bagaimana, di mana ya, ketegangannya bagaimana ya. Kalau di daerah dengan ketegangan yang besar, lekukan yang besar, seperti misalnya daerah siku, lutut, itu kan kulitnya seperti mengkerut, itu susah kita pada saat menjahit itu susah kita menyamakan level ketinggian kulitnya. Kadang-kadang itu yang susah. Dan daerah regangan seperti siku dan lutut itu kan kalau dia dalam keadaan meregang itu kan bisa meregang. Kalau dalam keadaan santai dia bisa mengumpul kulit itu, mengerucut ya Pak. Jadi banyak sehingga level ketinggian susah tercapai. Bisa dipilih jaritan yang tipe matras vertikal biasanya dipilih untuk ketinggian luka yang tidak sama, itu dipilih matras vertikal. Untuk tepi luka yang sulit kira-kira menemukan biar level ketinggiannya sama, kita pilih matras vertikal biasanya. Kalau yang sederhana bisa kita pilih simple interruptus. Tentunya kita harus juga mempertimbangkan keinginan si pasien bagaimana sebenarnya, dan juga mempertimbangkan kontaminasinya juga. Misalnya begini, misalnya kalian menjahit seorang artis misalnya terkenal gitu misalnya ya, dia tentunya sangat mengharapkan bekas luka itu minimal, karena dengan adanya bekas luka yang besar dia kan akan risih ya, apalagi dia artis public figure ya. Tapi misalnya kalian mendapatkan dia luka pada artis yang harus kosmetiknya dia pingin bagus kan, sedangkan lukanya misal kalian lihat ada batu, ada lumpur, ada pasir ya, tentunya kalian harus dijelaskan ke pasien bahwa ini tidak bisa kita dalam situasi seperti itu. Misalnya kita pilih simple interupsi, misalnya luka kotor atau banyak kontaminasi pada artis itu tersebut. Karena kalau kalian paksakan dengan teknik yang
bagus kosmetiknya. Kalian pakai misalnya benang kecil, kemudian jaritannya subkontinus, ya itu memang resiko untuk infeksinya sangat besar ya. Ya, dalam keadaan seperti itu simple interrupted harusnya dengan jarak dari luka ke satu luka ke lainnya tidak sesuai teori, malah harus lebih jaraknya lebih jauh lagi. Kalau kontaminasinya semakin besar, kontaminasi luka, jaritnya itu harus teorinya harus semakin jarang-jarang, longgar, jauh-jauh ya, tidak sesuai teori. Kalau yakin luka itu bersih, baru ya 2x misalnya. X itu tepi luka sama kedalaman luka, jarak satu luka ke luka yang lain 2x. Kalau lukanya kontaminasi besar, itu harus jarak lukanya harus makin banyak. Ya, intinya ya komunikasikan dengan si pasien, padahal dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa membuat fokus ke kosmetik dulu ya. Kita fokus ke lukanya itu biar tidak infeksi dulu ya. Kalau sudah tidak infeksi, lukanya bagus dan memang akhirnya menimbulkan scar, ya prosedur berikutnya bahwa KIE pasiennya itu misalnya kayak artis tadi ya ke bedah plastik lagi gini, operasi berikutnya untuk biar kosmetiknya bagus ya. Kalau kontaminasinya sudah besar, dipilih biasanya jarit satu-satu, atau pada saat juga odem yang sangat besar itu dipilih jaritan satu-satu juga, simple interrupted. Kalau dalam keadaan odem atau ada kontaminasi lukanya, itu dipilih satu-satu. Kalau daerah yang minimal kontaminasinya, yakin pembersihan debris lumennya bagus, bisa dipilih indikasi kosmetik juga bisa. Dia memakai subcutaneous yang continuous ya, untuk biar bekas lukanya minimal bisa ya. Tentunya juga pemilihan ukuran benang juga mempengaruhi ya. Misalnya simple interrupted pun bisa bekas lukanya minimalnya pada belah plastik juga yang digunakan juga simple interrupted, cuman dia benangnya 6070 sangat kecil sekali. Dia menjahitnya sangat banyak. Dia karena benangnya ukuran kecil, akhirnya scarnya pun terbentuk minimal. Ya, itu penjahitan lukanya seni ya. Kalau di daerah yang tegangan ya perlu level ketinggian yang sama biar tidak eversi pemilihan matras vertikal. Kalau kosmetik ya subcontinuous, tentunya diperhatikan juga tingkat kontaminasi luka ya. Mungkin ada yang kurang jelas? Terima kasih dokter, dari saya sudah menjawab. Ada pertanyaan lagi? Baik, untuk penanya selanjutnya Wirya 038. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wirya dengan nomor plat CA 038. Di sini saya ingin bertanya, dokter. Tadi kan dibilang untuk pemegangan gunting itu memakai ibu jari sama jari manis, tidak lewat dari distal phalanges. Terus di buku itu ada kalau di tangan kiri itu boleh diharuskan untuk lewat dari distal phalanges. Itu untuk apa, dokter? Memang kita kan tangan kita ada dua sebenarnya. Ada yang dominan hand, ada yang tidak dominan. Ya, mungkin maksudnya kalau yang dominan hand, misalnya dominan yang kanan, misalnya kan itu tidak melebihi dari DIP joint. Sedangkan kalau yang tidak dominan, misalnya yang kiri, pada di buku itu melebihi dari distal interphalangeal joint. Karena berbeda dia secara penggunaan tangan tuh ya, kan ada yang otak kanan, ada yang otak kiri ya. Kalau yang terbiasa yang kiri justru bisa kebalikan ya, yang kirinya tidak melewati dari distal, kemudian yang kanan itu dia bisa melebihi dari distal interphalangeal joint. Tergantung gini ya, dominan kanan atau dominan kirinya. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Baik, terima kasih dokter. Iya. Baik, untuk penyanyi selanjutnya, Kansa 012, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kansa dengan nomor plat CA 012. Di sini saya ingin bertanya, apabila kita menemui suatu kasus luka yang level kedalamannya itu berbeda, apakah teknik jahitannya itu bisa dikombinasikan atau tidak, dokter? Terima kasih, dokter. Untuk jaritan yang dalam satu jaritan teknik itu kita harus pilih salah satu biasanya. Ya, dalam satu jenis luka, misalnya dalam satu luka yang nyambung itu, ya kita pilih satu, tidak ada yang selang-seling itu, tidak ada. Ya, kita lebih prefer yang mana? Ya, tentunya kalau ya jarang, tidak ada yang gini kombinasi ya dalam satu luka itu. Ya, pilih salah satu aja. Kalau memang dirasa itulah kembali ke misalnya kontaminasinya bagaimana, kita nilai apakah itu ini luka bersih, ya boleh kita, kalau semakin bersih itu semakin kita mengutamakan secara kosmetiknya semakin tinggi ya. Kalau semakin kotor itu jangan utamakan kosmetik dulu, kosmetik pikiran kedua ya. Indikasi kosmetik itu indikasi pilihan kedua ya. Kalau kita berpikir secara kosmetik, bekas luka, ya tentunya pemakaian benangnya semakin kecil dan jaritan itu jadi semakin banyak ya. Kalau bedah plastik itu bisa juga jaritan lipan, dia simple interrupted, cuma benangnya kecil sekali. Dia banyak sekali jaritnya. Cuman dia harus yakin bahwa luka yang dia sudah diberi demen itu udah bersih dari jaringan nekrosis dan jaringan yang tidak penting ya. Itu bedah plastik itu jarit kecil aja 2-3 cm dia bisa jaritnya 1 jam sampai 2 jam. Ya. Itu lama sekali, bisa 3 jam karena dia memang betul-betul tingkat ketegangan dari subkutis itu dia jaga. Sebenarnya luka yang bagus itu sebenarnya bukan eversi sekali sebenarnya ya. Kalau secara teori kan tadi jangan luka itu inversi. Kemudian diusahakan eversi. Eversi juga tidak bagus secara bedah kosmetik plastik ya. Yang bagus itu yang betul-betul rata itu loh tingginya. Jangan juga melipat ekstrim keluar gitu, eversi sekali. Yang bagus ya rata sebenarnya. Tidak eversi dan tidak inversi sebenarnya. Yang kosmetiknya bagus ya. Cuman yang paling dihindari inversi itu. Jangan sampai inversi, itu bekas lukanya bisa banyak, yang risiko infeksinya juga lebih tinggi. Dan skarnya juga gini. Ya, yang penting bagaimana kalian menilai kontaminasi itu. Ya, fokus kosmetik kan bisa juga ya. Tentunya faktor kemungkinan infeksi ini tinggi enggak yang akan terjadi. Kalau infeksinya tinggi, kalian usahakan jarit satu-satu. Ya, kalau kosmetik itu prioritas kedua. Mungkin ada yang kurang jelas? Baik, dokter, dari saya bisa dimengerti, dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin waktunya masih lagi 3 menit soalnya. Untuk 10.30 mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, untuk penanya terakhir mungkin dari Bagas 02, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas dengan nomor PCA 023. Jadi tadi kita sudah mengetahui alat-alat yang digunakan itu kan lumayan banyak, dok ya. Nah, untuk kasus yang misalkan kalau untuk kasus yang jarit tapi kita memiliki alat yang terbatas, itu apa saja yang emang perlu yang apa sih namanya, yang memang harus ada dari melakukan penjaritan itu. Mungkin itu ya, dokter. Terima kasih. Ya, yang sederhana, yang harus ada itu kan sebenarnya yang harus ada ini knuff folder ya, pincet ya, knuff folder, pincet itu ya,
pinset yang chirurgis mungkin yang dipilih karena untuk penjabatan kulitnya. Kemudian ya betadine sama alkohol itu akan wajib biasa untuk desinfektan ya. Kemudian NaCl ya. Itu sama benang dan jarumnya. Ya. Cairan itu kan wajib tuh. Ya, NaCl itu wajib ada ya karena cairan fisiologis. Kemudian antiseptiknya. Kemudian untuk peralatan instrumennya ya nail powder, ya pinsetnya mungkin yang chirurgis, ya sama gunting ya, gunting ya kan kita harus menggunakan gunting itu ya. Itu mungkin yang minimal. Kalau yang kalau misalnya ada perdarahan misalnya klem juga enggak terlalu penting. Kalau ada sih lebih bagus ya. Kalau enggak ada klem mungkin kita pakai nail powder untuk meligasi dengan bedang dengan memakai nail powder juga masih bisa ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, karena waktunya juga sudah habis, dokter, untuk selanjutnya akan ada pemberian plakat dan juga sesi foto bersama. Kepada si yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih atas penghargaannya. Ya. Dokter, sebelumnya saya izin untuk melakukan foto bersama, dokter. Oke, silakan. Dari slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Karena sudah dikasih kepercayaan, bahkan untuk memberikan materi farmakologi klinis mungkin pemberian materi ini mungkin saya tidak begitu menguasai secara baik, cuman saya berusaha melakukan kepercayaan yang sudah dikasih itu. Saya coba buat slide dan saya coba membuat materi yang konten yang mudah kalian pahami. Saya perlihatkan berbagai obat paten yang mungkin sudah pernah dikonsumsi sehari-hari ya, biar lebih memudah pemahaman. Slide-nya itu banyak berisi produk-produk paten, bukan untuk promosi, tapi itu untuk lebih memudah memahami aja. Karena obat-obat itu sudah sering dipakai sebenarnya. Mungkin karena tidak rungu atau gimana, mungkin kalian tidak tahu isinya bagaimana itu. Ya, mungkin sudah sering ya, kayak Sanmol itu kan sudah sering, paracetamol isinya mungkin sudah sering pada saat panas ya. Mungkin kan itu banyak sekali materinya farmakologi klinis. Itu setiap dokter aja mungkin tidak hafal indikasi, kontraindikasi, efek samping. Saya yakin semua dokter tidak akan hafal karena buku yang satu, buku yang lain isinya itu tidak sama ya. Intinya efek samping itu sangat subjektif obat itu ya. Apapun bisa terjadi terhadap orang yang satu dengan orang yang lain. Bisa dari gatal, mual, muntah, pusing, sesak napas bisa ya, bahkan obat yang dibilang anti alergi pun bisa menyebabkan alergi masalahnya. Sama misalnya untuk mencegah obat alergi Dexa, bahkan ada yang alergi Dexa malah. Obat alergi dia malah alergi terhadap obat alergi itu bisa. Sebenarnya obat CTM itu dibilang obat efek anti gatal, kan ada yang bisa alergi CTM, dia bisa menjadi gatal ya. Karena reaksi setiap orang itu bahwa kita punya pikiran bahwa setiap subjektif manusia itu memiliki suatu keunikan ya. Efek samping pun enggak usah dihafalin ya. Tentunya yang khas-khas sekali baru diingat ya, kayak CTM itu kan efeknya mengantuk sekali. Itu haruslah diingatnya, itu khas. Yang lain-lain yang enggak khas enggak usah dihafalin biar otak kalian enggak banyak yang diingat ya. Yang penting mekanisme kerjanya diketahui bahwa antiinflamasi rata-rata COX-2 dan COX-1 dan COX-2 inhibitor misalnya.
Mekanismenya udah kalian ketahui bahwa COX-2 inhibitor itu berperanan ke inflamasinya. Kalau COX-1-nya ini berperanan ke proteksi lambungnya. Ya. Ya, ada yang gini? Ada pelajaran lagi setelah ini? Iya dokter, masih ada acara selanjutnya. Oh, ada acara. Untuk dokter, terima kasih. Oh, ada acara ya. Terima kasih dokter atas Yes, yang ya. sudah diberikan. Ya, nggih. Untuk Selamat dokter, dipelajari silakan lagi untuk ya. mengambil acara bebas. Ya, nggih, nggih. Terima kasih dokter. Yuk, nggih. Yuk. Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Baik adik-adik, sekarang dipisahkan untuk istirahat sampai pukul 10.40 ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.